especially my beloved student X level. Welcome back to our class. How are you today? How about your life? I hope you and your family in a healthy and safe. Keep clean, keep spirit, and keep strong. Now we are going to start our lesson. The first we pray, lead by Dean. Hello friends, before we start our thematic lesson for today, let's pray. Let's pray, Lord Jesus, we thank you for your kindness, for everything you do into our life. And for now, please guide us and help us so we can understand the things we learned for today. In the name of Jesus Christ we pray, amen. Let's get started to learn. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran yang kelima. Dan pembelajaran hari ini tujuan yang harus kita capai yaitu siswa diharapkan dapat menyajikan informasi penting teks dalam bentuk bagan dengan bertanggung jawab. Kedua, dengan membaca dan mengamati, siswa mampu menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor dan menyanyikannya dengan berani. Oke. Mari kita cari informasi dari gambar berikut ini. Informasi apa yang kamu dapatkan? Ya, ini adalah orang sedang bernyanyi di acara konser. Apakah kamu tahu teknik bernyanyi dengan menggunakan pernapasan apa? Ya, pernapasan dada, perut, atau diafragma. Apakah kalian mengetahui perbedaan dari ketiga teknik pernapasan ini saat bernyanyi? Mari kita cari tahu dari teks bacaan ini. Bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma. Manusia bernapas setiap saat. Berbagai aktivitas yang dilakukan manusia tidak terlepas dari bernapas, termasuk saat bernyanyi. Saat bernyanyi, manusia justru membutuhkan lebih banyak udara untuk menghasilkan suara yang baik dan enak didengar. Hal itu disebabkan banyaknya udara yang dihirup akan memenuhi diafragma. Dengan demikian, seseorang dapat memaksimalkan suara dengan kuat dan lantang. Pernapasan diafragma dilakukan dengan cara berikut. Pertama, saat menghirup udara, perut digembungkan untuk menampung oksigen yang menunjukkan bahwa otot diafragma sedang bekerja. Kedua, setelah menghirup udara, tahanlah napas sejenak dan rasakan otot-otot perut mengencang. Ketiga, embuskan napas melalui mulut dan rasakan pergerakan perut yang perlahan mengempis. Hal yang perlu diperhatikan dalam pernapasan ini adalah otot leher dan pergerakan dada saat bernapas tidak dilakukan untuk menghemat energi, termasuk dalam bernyanyi. Apakah kalian sudah mendapatkan informasi yang lebih banyak dari teks bacaan ini? Sajikan informasinya dalam bentuk bagan berikut ini. Oke, bagaimana seharusnya sikap seseorang saat bernyanyi? Ya, harus bernyanyi dengan suara yang baik dan enak. Apa manfaat pernapasan diafragma? Menghasilkan suara yang kuat dan lantang. Bagaimana langkah pertama melakukan pernapasan diafragma? Perut digembungkan untuk menampung oksigen. Bagaimana langkah kedua? Tahan napas dan rasakan otot mengencang. Lalu langkah yang ketiga, embuskan napas melalui mulut. Oke, ini informasi yang sudah kita dapatkan dari teks bacaan. Kalian boleh banyak membaca di rumah dan kalian boleh buat bagannya. Teknik pernapasan di dalam bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma itu tidak cukup untuk menyatakan keindahan suatu lagu, tetapi juga ditopang atau didukung dengan nada-nada yang terdapat di dalam lagu itu. Oke, salah satu contoh lagu yang menggunakan teknik pernapasan diafragma yaitu dengan menyanyikan lagu lambat yang disebut dengan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Ciri-cirinya sedih dan kurang bersemangat, diawali dan diakhiri nada la atau kunci A, dan beberapa lagu diawali dengan nada mi, bukan mie goreng ya. Nah, ini adalah contoh nada lagu dengan nada diatonis minor. Nah, ini penghitungan nada-nadanya ada
dari la ke si 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, ini contohnya. Nah, salah satu contoh lagu diatonis minor yaitu lagu Syukur ciptaan H. Mutahar. Mari kita dengarkan dan simak bersama-sama ya. Nanti kalian praktekkan di pelajaran musik. Oke, mari kita simak bersama-sama. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ya, lagunya biarpun lambat tapi sangat indah dan sangat enak dinikmati. Menyanyikan lagu lambat juga harus memakai teknik pernapasan diafragma. Sekarang, proses pernapasan itu juga ada pada manusia dan mari kita lihat bagaimana prosesnya. Proses pernapasan pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu proses menghirup udara atau inspirasi dan proses mengembuskan udara atau ekspirasi. Nah, proses inspirasi dan ekspirasi ini melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot diafragma, seperti tadi di dalam bernyanyi. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana organ-organ pernapasan di dalam dan juga proses pernapasan pada manusia, mari kita simak berikut. Organ pernafasan pada manusia dan cara kerja organ pernafasan pada manusia. Klik satu persatu materinya ya. Organ pernafasan pada manusia. Manusia memiliki beberapa organ pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Klik tombol pada bagian kanan untuk melihat bagian organ pernafasan pada manusia. Lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, alveolus. Pembuluh darah arteri, bronkiolus, alveolus. Otot polos, pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri. Halo, cara kerja organ pernafasan. Yuk kita amati animasi berikut dengan seksama. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke faring. Udara mengalir ke laring dan trakea.
Udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Udara mengalir ke paru-paru. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Karbon dioksida mengalir ke faring. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Tugas kalian nanti adalah mengerjakan halaman 31 nomor 3 saja. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Tugas kalian nanti adalah mengerjakan halaman 31 nomor 3 saja A dan B. Dan kalian juga bisa membuat model paru-paru di rumah dari bahan botol plastik, sedotan, dan juga balon. Kalian buat, itu akan menyenangkan nanti kalau kalian sudah buatnya di rumah bersama papa mama atau anggota keluarga lainnya. Okay? Now we are closing our lesson. Let us pray. Lead by Jinesa. Friends, let us pray to finish our thematic lesson. Dear Lord, we thank you for your love and blessing. Now we have done studying thematic. Please help us to keep this lesson in our mind and to apply it in our life. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Thank you, Jinesa. See you next tomorrow. Bye-bye.